kasih Anda sudah datang pada sesi konseling kita hari ini. Perkenalkan, Ibu Putri Zahira, biasa dipanggil Ibu Ila. Nanda siapa namanya? Pandangannya Nafisa Sari, bisa dipanggil Ica. Oh, namanya Ica. Ya. Ica kuliah di mana? Kuliah di WNP. Oh, WNP. Oke. Sebelumnya Ica nyaman nggak dipanggil Ica apa Nanda? Panggil Ica aja. Oh, oke. Sebelumnya Ica pernah melakukan konseling? Belum sih, Bu. Belum pernah. Belum. Oh, berarti Ica belum tahu itu apa konseling. Secara mendalam sih belum, Bu, tapi cuma pernah mendengar konseling aja. Oh. Kalau pandangan Ica itu konseling kayak apa? Yang Ica dengar sih konseling itu seperti bisa ungkapin perasaan kita kepada ibunya nanti gitu. Oke. Mari ya, Ibu jelaskan lebih detail gimana itu konseling. Nah, konseling itu salah satu layanan yang diberikan guru BK atau konselor kepada kliennya untuk mengatasi permasalahannya. Klien itu seperti Ica atau yang ingin konseling kepada Ibu. Tujuan dari konseling ini yaitu kita bisa mengatasi permasalahan Ica secara bersama-sama dan mencari jalan keluar dari masalah Ica sendiri. Bagaimana, Ica paham? Paham. Nah, pelaksanaan konseling ini seperti yang kita lihat ini, Ica sebagai klien Ibu dan Ibu sebagai konselor Ica. Gimana? Baik, Bu. Kalau nanti Ica mengungkapin perasaan Ica, apakah itu bisa dijaga atau dirahasiakan, Bu? Oke, mengenai privasian, ya, Ica tenang aja karena Ibu sebagai konselor itu sudah terikat atas azas kerahasiaan, di mana permasalahan Ica akan Ibu privasikan dan tidak akan Ibu sebarkan kecuali Ica yang meminta. Nah, Ibu juga meminta Ica agar lebih terbuka, Ica menceritakan secara terbuka dan leluasa tentang permasalahan Ica. Baik, Bu. Apa ada lagi yang ingin Ica tanyakan? Sekian, Bu, cukup. Oke, Ica. Sekarang apa yang mungkin bisa kita bahas? Sebenarnya Ica tuh bukan tipe yang bisa ungkapin perasaan Ica sendiri, Bu. Nah, Ica lebih kadang-kadang bisa ungkapin perasaan Ica tuh seperti bermain atau cari kegiatan yang lain gitu, Bu. Tapi kalau secara menyampaikan sendiri tuh Ica gak bisa untuk menggambarkan perasaan Ica sendiri gitu. Oke, berarti Ica ini lebih suka ungkapinnya itu lewat bermain ya? Iya. Oke. Biasanya Ica bermain seperti apa? Biasanya kalau Ica bermain di rumah tuh kayak bermain ya seperti sama-sama teman atau melakukan aktivitas yang lain gitu, Bu. Oke, Ibu paham. Bagaimana kalau kita melakukan namanya dengan play therapy? Ica tahu tentang play therapy? Baru mendengar, Bu. Oke. Ibu jelasin dulu ya. Play therapy ini adalah teknik yang bisa kita gunakan. Seperti Ica kan sukanya bermain. Nah, Ibu akan mengajak Ica bermain dalam satu permainan. Ica tahu tentang permainan Uno? Tahu, Bu. Oke. Berarti iya, anak muda sekarang itu tahu ya tentang permainan Uno. Iya, Bu. Nah, Sering
bermain. Oke. Nah, ibu akan jelaskan ini kartu Uno. Nah, nantinya dalam kartu ini nantinya ini sesuai dengan gambaran perasaannya, dan itu makna kartu ini akan ibu tentukan sendiri. Jadi Ica bebas mengambil apa yang Ica pengen ambil dari kartu Uno ini. Gimana, paham? Paham. Oke, silakan diambil. Oke, ini ada kartu gabungan, warna gabungan. Di sini nih Ica bisa mengatakan apa yang menjadi puncak permasalahan Ica. Kalau sekarang tuh kan Ica udah kuliah, Bu. Jadi Ica tuh takut untuk kedepannya tuh seperti apa. Maksudnya tuh setelah kuliah ini Ica mau melanjutkan jurusan Ica atau di bidang Ica, atau lebih menginginkan apa yang Ica mau gitu, Bu. Karena kalau untuk melanjutkan Ica kan sebagai pendidikan guru, Bu. Jadi Ica tuh lebih diharapkan oleh orang tua Ica tuh harus melanjutkan perkuliahan atau lebih tinggi lagi, Bu. Maksudnya seperti ikut PPG atau S2 gitu. Oh gitu. Oke, berarti Ica itu ngerasa Ica lagi bingung gitu, harus memilih apa yang Ica pengen atau apa yang orang tua pengen. Kalau boleh tahu, Ica pengen jadi apa? Ica sih yang kepikiran Ica sekarang tuh mau yang nggak ke guru gitu. Oh, guru. Sepertinya untuk kerja di kantor atau pekerjaan yang lain selain menjadi guru. Jadi Ica menginginkan itu lebih ke bidang lain daripada di pendidikan gitu. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ke kartu kedua. Ica bisa milih kartu yang mana? Ini kartu kuning, dimana Ica bisa menceritakan kesedihan, mungkin kesedihan yang Ica alami dari permasalahan Ica. Kesedihannya tuh yang pertama sih Ica nggak mau mengecewain orang tua Ica, udah pasti, tapi Ica juga nggak mau menahan perasaan Ica sendiri. Seperti ini ya, orang tua Ica tuh pengen Ica tuh mau orang tua Ica tuh pengen Ica tuh mengikuti apa perkataan dari orang tua tuh gitu. Tapi setelah Ica ungkapin kepada orang tua Ica tuh bilang apa ya, dibilang mama tuh lebih menghendaki kehendaknya sendiri aja gitu. Oh gitu. Jadi Ica merasa berkecil hati karena mama selalu kekeh dengan pendirian. Iya gitu. Oke. Seperti biasanya mama itu lebih cenderung ngomong apa ke Ica yang buat Ica mungkin sedih gitu. Yang pertama sih kan sekarang udah insya Allah jurusan selanjutnya kan udah skripsian, Bu. Tapi mama ini lebih menekankan Ica lebih cepat untuk melakukan skripsi dan melanjutkan PPG gitu, Bu. Apa lagi? Gitu sih, Bu. Oke. Ya, ibu paham ya. Jadi Ica lebih bersedih karena sisi Ica yang pertama, Ica mungkin berkecil hati karena orang tua Ica yang kekeh
kesehariannya, sedangkan Ica juga memiliki pertimbangan sendiri terhadap apa yang Ica inginkan gitu. Oke, faktor selanjutnya bisa Ica. Kalau ini kartu warna biru. Ica bisa menceritakan apa yang membuat hal Ica yang bahagia. Kalau sekarang Ica rasa bahagia karena orang tua Ica ada selalu berusaha ketika Ica dalam sedih atau mencari rumah itu maksudnya seperti Eja mau ungkapin atau mau bercerita, dan untuk pulang juga orang tua Eja masih ada buat Eja. Oke. Berarti Ica lebih ada sisi bahagia Ica gitu terhadap orang tua Ica, di mana Ica ini bisa berkeluh kesah terhadap apa yang mungkin keseharian Ica selama di perantauan gitu. Iya. Oke, Ica bisa sebutkan hal bahagia lain yang mungkin Ica senang gitu untuk melupakan permasalahan yang Ica rasain. Kalau untuk melupakan yang kesedihan Ica sih, Ica berteman Alhamdulillah Ica berteman sama orang-orang yang baik di sini juga, Bu, dan bisa untuk melupakan kesedihan Ica juga, dan membuat hari-hari Ica dalam perkuliahan itu lebih gak terasa, Bu. Karena gak terasanya seperti perkuliahan Ica lebih bermakna dan lebih lancar gitu. Oh gitu. Berarti Ica ini ngekos ya? Iya. Berarti selama ngekos ini juga mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lain selain di kampus? Enggak sih. Enggak ada. Enggak. Oke, Ibu juga pengen nanya ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin membahagiakan Ica. Dalam minggu sekarang sih Ica lebih menghabiskan waktu sama teman Ica, dan juga pergi main-main dan menghabiskan waktu sama teman juga, dan kadang-kadang kasih reward kepada diri sendiri. Seperti apa itu? Seperti pengen shopping atau pengen apa yang saya mau gitu, seperti jajan atau beli baju atau seperti apa gitu. Berarti Ica ada kegiatan mungkin bisa self reward, bisa bermain, setidaknya Ica tidak berfokus terhadap perkuliahan Ica aja. Iya. Oke. Selanjutnya Ica juga bisa pilih warna lain dari ini. Nah, warna hijau ya. Warna hijau ini melambangkan tentang kekecewaan. Ica bisa menceritakan apa yang membuat Ica kecewa terhadap permasalahan ini, atau mungkin sesuatu yang membuat Ica kecewa. Ini membuat Ica kecewa sih, Mama tuh jarang mengiyakan atau mendengarkan apa yang Ica mau, dan juga Ica juga takut sih, Bu, untuk speak up kepada Mama Ica apa yang Ica mau, karena Mama tuh lebih pengen anak-anaknya tuh memakai pakaian yang seperti pakaian dinas atau seperti yang seperti itulah sebut. Tapi kadang
sebaiknya kan Ica harus ngomongin sama Mama Ica, tapi Ica bingung untuk mengungkapin semuanya tuh gitu Bu. Takutnya nanti Mama tuh kecewa sama Ica gitu, atau Ica juga kecewa sama Mama gitu Bu. Dan Ica juga kecewa sama diri Ica karena Ica tidak mau bilang kepada Mama Ica, dan sebenarnya sebaiknya kan Ica harus ngomongin gitu Bu, tapi Ica bingung. Oke. Jadi Ica ini kecewa ya pada diri Ica. Ica susah untuk speak up, Ica susah untuk mengungkapkan apa yang Ica mau kepada Mama. Jadi kan Ya, sebelumnya Ica pernah ngomong sama Mama. untuk secara mendalam sih enggak sih Bu, belum. Karena Ica takut mengungkapin semua Ica tuh gitu. Takut Mama nanti kecewa juga. ketakutan seperti apa? Takutnya Mama tuh kecewa pada Ica, padahal Mama udah bagi semangat ini itu, tapi Ica kayak gitu gitu. Takutnya nanti seperti itu gitu. Paham apa yang Ica rasakan. Selanjutnya Ica adalah apa yang ingin Ica Oke. Di sini ada kartu warna merah. Ica bisa mengungkapkan kemarahan apa yang Ica pernah selama ini atau yang Ica rasakan selama ini. Nah, cara pandang sih lebih apa ya Bu? Kemarahan Ica sih kadang-kadang ketika Ica merasa stres atau merasa emosi pada diri Ica sih lebih menghabiskan waktu sendiri sih Bu, seperti menangis atau lebih menghabiskan waktu di kamar dan diam-diam di kamar ya seperti itu sih Bu, lebih banyak menghabiskan waktu rebahan atau tidak interaksi sama teman yang lain. Biasanya kalau Ica nangis ini apa yang Ica pikirin? Ya pikirannya itu ya masalah-masalah Ica yang sebelumnya. Permasalahan terhadap Mama ini. Iya. Paham. Jadi Ica ini ketika merasa kesal atau emosi, biasanya Ica lebih mengungkapin untuk menangis atau berdiam diri di kamar dan berjauh dengan orang-orang sekitar. Oke. Sekarang Ica dia bebas pilih kartu terakhir. Oke. Nah, ini adalah gabungan 4 dari apa yang Ica rasakan, dan kartu ini Ica bisa menjelaskan apa yang Ica harapkan dari penyelesaian ini. Harapan Ica bisa speak up kepada Mama Ica apa yang Ica rasain, dan juga Mama mengerti bagaimana sebenarnya perasaan Ica atau maunya Ica seperti ini gitu. Ica pengen Mama itu juga memberikan keringanan atau pilihan Ica sendiri, dan juga Mama tidak terlalu menekankan Ica buat ini itu, atau apa yang pengen dari Mama tuh harus dilakukan secara maksimal.
Ica dan juga di rantau ini, karena Ica rantau ini kan jauh dari orang tua Bu. Harapan Ica walaupun Ica sedang ada masalah atau apanya, Ica berharap teman-teman Ica juga bisa memberikan Ica semangat dan juga menemani hari-hari Ica di sini. Dan juga harapan Ica selalu berteman dengan baik sama teman Ica sampai kapanpun itu. Saya itu sedang mendengarkan ya permasalahan yang diungkapkan dari permainan waktu ini. Gimana perasaan Ica? Perasaan Ica alhamdulillah udah lega Bu. Sebelumnya sih agak ngesek atau Ica mengungkapin tapi tidak mau gitu, lebih memendam sendiri. Dan karena udah main Kartini, Ica udah Oke Ica, Ica bagus sudah mulai menyampaikan apa yang Ica rasakan, apa yang Ica pendam, apa yang ingin Ica katakan selama ini. iya Bu, Ica masih bingung gimana cara speak up pada Mama Ica. Oke. Ica bisa melakukan berbagai syarat. Salah satunya ya, kalau Ibu sarankan, Ica bisa mengajak Mama Ica, kalau bahasa gaul itu sekarang depak ya. Ica bisa depak sama Mama, apa yang Ica rasakan, apa yang Ica inginkan, dan Mama pun juga bisa menceritakan apa harapan mamanya sebenarnya ke Ica. Bagaimana? Baik Bu, mungkin jika Ica ada waktu, Ica akan bicarakan pada Mama Ica dan juga speak up pada Mama Ica apa yang sebenarnya Ica pengen gitu. Ica sudah bagus. Kapan rencananya Ica akan berbicara kepada Mama? Mungkin karena ini udah mulai dekat bulan Lebaran Adha, mungkin Ica sebelum itu Ica akan mungkin pelan-pelan untuk bisa bicarakan pada Mama Ica juga. Berarti Ica akan mengkomunikasikan sama Mama itu pas Lebaran. Iya, insya Allah Bu. Ica, Ibu harap Ica bisa melaksanakan berbicara secara langsung ya berdua sama Mama Ica, dan Mama Ica juga berharap juga bisa menerima baik apa yang Ica ingin katakan. Sekian sesi konseling kita pada hari ini. Bagaimana? Apa kita akan melanjutkan sesi konseling berikutnya? Oke, setelah Ica melakukan konseling, Ica akan setelah Ica melakukan apa yang setelah yang disuruh Ibu tadi, mungkin Ica akan menyampaikan kembali gitu. Mungkin Ica akan dari sini setelah habis Lebaran insya Allah. Oke. Berarti kita akan melakukan sesi konseling berikutnya itu siap Lebaran ini Ica ya. Oke Ica, kita tutup konseling kita pada hari ini. Terima kasih Ica. Terima kasih Ica sudah mau berbuka sama Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.